Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bawain lagi khotbah Pesta Riko minggu lalu. Kita mau sharing lagi yang berjudul tentang mode on, sesuai dengan tema kita, tema yang baru, yaitu The Culture of the Kingdom. Teman-teman, di sini kita mau belajar tentang kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Bagaimana kerajaan itu memiliki raja, memiliki aturan, memiliki rakyat, teman-teman. Sama seperti halnya kerajaan sorga, dia memiliki yang namanya raja, yaitu Yesus Kristus. Ya, dia memiliki aturan dan dia juga memiliki umat, di mana umat ini adalah kita sendiri, yaitu warga kerajaan sorga. Teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang bagaimana cerita sedikit tentang bangsa Israel. Bagaimana pada saat itu bangsa Israel hidup di dalam penjajahan bangsa Roma, dan bangsa Israel pada saat itu sangat mengharapkan dan menginginkan seorang Mesias datang di dalam kehidupan mereka, datang ke bangsa Israel untuk bisa menyelamatkan mereka. Mereka punya harapan, mereka punya keinginan ketika Mesias itu datang, bangsa Roma itu bisa ditaklukkan di tangan Mesias yang mereka gambarkan dan mereka harapkan. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Mesias yang mereka harapkan, yang mereka inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan, teman-teman. Ternyata Tuhan datang ke dunia ini tujuannya adalah mendatangkan kerajaan sorga. Tetapi untuk mendatangkan kerajaan sorga, teman-teman, Tuhan Yesus itu butuh akses, teman-teman, yaitu kita, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, pribadi lepas pribadi di antara kita. Karena kerajaan Tuhan itu tidak berasal dari dunia ini, teman-teman. Di dunia ini pasti akan ada yang namanya kesedihan, hati kita pasti patah, tulang kita pasti hancur, teman-teman. Tetapi itu tadi sesuai dengan janjinya Tuhan, akan ada pada akhirnya terang itu sendiri akan menutupi kegelapan itu, teman-teman. Aku mau ajak teman-teman membuka ayat Alkitab di Lukas 17 ayat 20 sampai 21, teman-teman. Kita mau baca sama-sama dulu, teman-teman. Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan Allah datang untuk mendirikan kerajaannya? Jawab Yesus, kerajaan Allah tidak akan tampak secara jasmani seperti kerajaan-kerajaan di dunia ini. Di ayat 21, orang-orang tidak akan berkata ibu kota kerajaan Allah ada di sini, atau Allah mendirikan kerajaannya di sana, karena pemerintahan Allah di tengah-tengah kita sudah berjalan, teman-teman. Jadi pemerintahan Allah, kerajaan sorga, kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah kita, teman-teman. Bagaimana sekarang kita dapat menghidupi, tugas kita adalah bagaimana kita bisa menghidupi kerajaan itu sendiri, atau menghadirkan kerajaan itu sendiri di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, teman-teman, di rangkuman Alkitab ini terdapat 4 rangkuman, yaitu penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan, dan penyempurnaan, teman-teman. Tapi di sini aku mau bilang bahwa dalam 4 rangkuman Alkitab ini Tuhan punya tujuan, teman-teman, yaitu tujuannya adalah itu tadi menghadirkan kerajaan sorga ke tengah-tengah dunia ini. Di sini aku mau baca bahwa hal terpenting dari Allah adalah tujuannya, dan hal terpenting bagi manusia adalah mencapai tujuan Allah. Jadi Allah punya tujuan, manusia di dunia ini harus bisa mencapai tujuan Allah supaya bisa mendatangkan tujuan pribadi, lepas pribadi mungkin di antara kita yang ada di dunia ini. Aku di sini mau buka lagi firman Tuhan di Matius 6 ayat 24, teman-teman, bahwa di Matius 6 ayat 24 di sini adalah bagaimana seseorang tidak dapat hidup mengabdi kepada dua Tuhan. Aku mau cerita sedikit tentang diri aku, teman-teman, bahwa aku ini dulu adalah hamba uang, teman-teman, seorang hamba uang. Jadi ketika aku merasa uang itu tidak cukup atau uangnya udah habis, teman-teman, aku memiliki rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Dan ketika datang ke Tuhan pun, untuk Tuhan bisa memenuhi
segala apa yang aku perlukan, aku butuhkan, aku sampaikan ke Tuhan, itu ternyata tetap tidak bisa membuat aku tenang, teman-teman. Nah, sesuai dengan di Matius 6 ayat 24, teman-teman, tentang hal kekhawatiran di Matius 6 ayat 31 sampai 32, janganlah kamu khawatir. Ketika aku datang ke Tuhan, aku justru mengalami yang namanya kekhawatiran, dan aku ragu apakah Tuhan akan menolong aku atau enggak, teman-teman. Dan di situ aku merasa bahwa hidup aku sangat kacau, sangat khawatir ketika aku merasa atau aku nggak punya pegangan uang sama sekali, teman-teman. Itu benar-benar yang namanya aku benar-benar tunduk yang namanya sama uang, teman-teman. Dan di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan disitulah aku ternyata baru tahu bahwa aku tidak mengenal Tuhan, aku tidak mengenal sumber itu sendiri, sehingga pada akhirnya aku mengalami rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang paling mendalam. Dan ketika aku merasakan rasa kekhawatiran dan rasa ketakutan itu, aku baru sadar bahwa ternyata aku menyembah dua tuan. Karena di dalam Alkitab juga kalau kita menyembah dua tuan, ya hidup kita pun nggak akan tenang, teman-teman. Dan itu yang aku rasakan. Lalu di Matius 6 ayat 33, teman-teman, di sini kita bisa lihat, teman-teman, bahwa ternyata, teman-teman, untuk bisa dapat memenuhi apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, teman-teman, dan kebenarannya, supaya semuanya itu ditambahkan kepadamu. Tentunya ya ditambahkan kepada kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah di sini adalah kita menghendaki atau memprioritaskan Tuhan, bukan lagi soal tentang keinginan kita dan diri kita, tetapi memprioritaskan Tuhan agar apa yang Tuhan inginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Di sini ada doaku, teman-teman, di mana aku pada saat itu merasa sangat sudah tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk menjalani kehidupan aku, teman-teman, karena pada saat itu aku benar-benar ngerasa takut, merasa khawatir, teman-teman. Bukan cuma khawatir akan kebutuhan atau uang, tetapi hal lain sebagainya, sehingga membuat kepalaku mau pecah dan juga ngerasa penuh nih, teman-teman. Terus akhirnya aku datang sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan atas apa yang aku harapkan, atas apa yang aku inginkan, aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Terjadi atas kehendak Tuhan. Kalau itu nggak buat aku, it's okay, nggak masalah. Yang terpenting adalah yang saat ini aku tahu ya, aku cuma butuh Tuhan, dan biar Tuhan yang mau fight buat kehidupan aku, teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kita sudah tunduk sama apa yang Tuhan mau, ketika kita sudah mau menyerahkan diri kita sama Tuhan, segala masalah kita kepada Tuhan juga, kita juga harus pada akhirnya kita harus mau taat sama sama perintah Tuhan, teman-teman, yaitu Tuhan harus memerintah di hati kita dalam segala hal, supaya kita tahu kepada siapa kita menjadi, supaya kita kepada siapa kita berserah, teman-teman. Dan dalam keadaan gak enak pun, perasaan gak enak pun, biarlah janganlah perasaan itu menguasai hidup kita, tetapi biarlah perasaan itu mau tunduk di dalam kebenaran Tuhan. Di Matius 6 ayat 34, teman-teman, aku ada tambahan ayat lagi, yaitu tentang janganlah kita khawatir akan hari esok. Dari sini aku belajar, teman-teman, bahwa kesusahan sehari cukup sehari, yaitu caranya adalah aku menjalani kehidupan aku hari ini selangkah demi selangkah sama Tuhan, teman-teman. Dan aku belajar untuk percayakan semuanya kepada Tuhan, surrender sama Tuhan, supaya aku hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Dan teman-teman, semua yang kita khawatirkan itu cuma tambahan. Sebenarnya yang kita butuhkan itu yaitu adalah Tuhan, teman-teman. Nah, sama seperti Timothy Keller, teman-teman, yang bilang bahwa kita
kita tidak akan menyadari bahwa Yesus adalah semua yang kita butuhkan, sampai hanya Yesus yang kita miliki. Itu semua yang aku rasakan teman-teman. Aku kehilangan banyak hal dalam kehidupan aku nggak ngedapetin apa yang aku mau, aku harapkan, aku inginkan mungkin teman-teman pada saat ini. Tapi pada akhirnya itu semua menyadarkan aku bahwa cuman Yesus yang aku punya di dalam perjalanan, dalam proses hidup aku teman-teman. Orang tua, keluarga, saudara, teman, mereka ketika kita berharap pada manusia itu sangat mengecewakan. Dan ketika aku tahu sekecewa itu aku sama manusia teman-teman, ternyata cuman Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan aku, dan cuman Tuhan Yesus yang setia ada buat aku teman-teman. Aku udah selesai teman-teman. Di sini ada remanya teman-teman, ada 4 pertanyaan, nanti teman-teman bisa jawab masing-masing di breakout room teman-teman masing-masing. Terima kasih yang sudah mendengarkan, sampai jumpa, selamat malam.